Ketika usianya 19 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria Katolik yang taat. Kayaknya hidupnya Agnes ini ideal banget deh ya. Tapi ini berjalan kaki loh, yang kira-kira itu bisa memakan waktu 6,5 jam loh guys. Dengan memenjarakan Agnes bersama ular-ular berbisa. Di zaman sekarang ini, ada berapa banyak keluarga Kristiani yang bubar jalan hanya karena tidak cocok antara ayah dan ibu. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 12 Juli. Oleh karena ada salah satu teman yang request, maka hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Agnes Letithan. Terima kasih ya saudara Akil yang sudah request, semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di desa Baitian, Tanhua pada akhir abad ke-18. Hiduplah seorang perempuan muda Katolik bernama Agnes Letithan yang tumbuh besar di kampung halaman ibunya, desa Puknak, Ninh Binh, dalam kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Ia sering membantu ibunya mengelola buah pinang untuk dijual demi menopang ekonomi keluarga. Agnes terkenal sebagai anak yang patuh dan beretika baik. Selain itu juga, ia dikenal sebagai anak yang taat beribadah. Karena lahir di tengah keluarga Katolik, orang tuanya mengajarkannya untuk takut akan Tuhan guys. Sehingga setiap pagi dan sore ia meluangkan waktunya untuk pergi ke gereja dan berdoa. Hubungan dengan Tuhan yang awalnya hanya karena takut, perlahan berubah menjadi cinta akan Tuhan. Ketika usianya 19 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria Katolik yang taat bernama Nguyen Van Nat. Usianya ini kalau dipikir-pikir cukup muda ya guys buat merit. Bahkan mungkin beberapa dari kita ada yang mikir, itu mah belum mateng kali. Pasti nggak bertahan lama tuh perkawinannya. Paling kayak artis-artis, merit cepet terus cerai. siapa bilang? Kendati menikah di usia belia, namun Agnes dan Nguyen sama-sama saling mencintai loh guys. Walau ekonomi keluarganya pas-pasan hanya dengan bertani dan beternak ulat sutra, mereka dapat hidup bahagia bersama dengan 17 anak yang dikaruniakan Tuhan selama perkawinan mereka. Bahkan ya guys, di tengah kesederhanaan keluarga, Agnes gak pernah nolak kalau ada orang yang datang ke rumahnya memohon sedekah atau makanan. Belum sampai di situ, ia dan suaminya juga membuat bangunan khusus untuk tempat singgah para imam Katolik loh. Dermawan banget kan ya? Nah, mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup kudus dan takut akan Tuhan dengan rajin pergi merayakan Ekaristi dan mengakukan dosa-dosa secara berkala. Setiap anak dibimbing dengan penuh kesabaran dan cinta hingga satu persatu menikah dengan orang yang juga sama-sama taat pada Tuhan. Wah, keren kan ya? Kayaknya hidupnya Agnes ini ideal banget deh ya. Tapi setiap orang itu pasti punya tantangan masing-masing. Tantangan Agnes pada waktu itu adalah ia hidup di dalam negara yang menerapkan kebijakan pelarangan Kristen. Ya mirip-mirip dengan Kekaisaran Romawi zaman dulu ya guys. Viu Tri, Kaisar Vietnam saat itu meneruskan kebijakan anti-Kristen ayahnya, Kaisar Minh Mang. Semua misionaris Eropa diusir dari tanah Vietnam dan Kristen menjadi agama yang terlarang. Siapa saja yang menyembunyikan seorang pastor Katolik sangat mungkin untuk ditangkap bahkan dihukum mati. Kebijakan ini memaksa 4 pastor yang melayani desa Puknak untuk bersembunyi dan melayani secara bawah tanah. Salah satu pastor tersebut adalah Pastor Tan. Bulan Maret 1841, pastor bersama pelayannya yang bernama D diterima untuk bersembunyi di rumah Agnes. Sayangnya karena D tergiur akan imbalan yang diberikan pemerintah, akhirnya ia membocorkan segala informasi yang dia ketahui. Tanggal 14 April 1841, tepat pada Hari Raya Paskah, Gubernur Trien Quang Can memerintahkan untuk menyerbu desa Puknak. Semua warga dikumpulkan dalam satu tempat dan sekitar 500 tentara menjaga dan menggeledah rumah-rumah warga. Syukur kepada Allah, Pastor Tan dan satu rekan pastor dapat melarikan diri guys. Namun 2 pastor lainnya beserta Agnes dan beberapa orang yang menampung para pastor tertangkap oleh prajurit.
Mereka diborgol dan dipaksa untuk berjalan kaki sepanjang malam dari Pukna, Nimbin ke daerah Namdin, sekitar 31 km. Mungkin kalau menurut pandangan kita zaman sekarang tuh deket ya, karena udah terbiasa naik motor ataupun mobil. Tapi ini berjalan kaki loh, yang kira-kira itu bisa memakan waktu 6,5 jam loh guys. Apalagi waktu itu Agnes sudah berumur 60 tahun, sehingga kondisi fisiknya sering drop dan berkali-kali digotong paksa oleh prajurit. Sesampainya di Namdin, Agnes dan 2 orang biarawati dihadapkan kepada gubernur dan dipaksa untuk murtad. Namun dengan lantang ketiga-tiganya menolak sehingga mereka disiksa dengan kejam. Mulai dari dicambuk hingga dipukul dengan kayu bakar di sekujur tubuhnya. Sambil disiksa mereka dipaksa untuk menghina dan menginjak salib. Namun Agnes justru berdoa seperti ini. Tuhan, kasihanilah saya. Saya tidak pernah ingin menyangkal iman saya. Tetapi karena saya seorang wanita yang lemah, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa saya menginjak kayu salib. Melihat keteguhan para perempuan pemberani ini, gubernur memutar otak untuk mencari cara agar mereka bisa murtad dan memberitahukan tempat persembunyian para imam lain. Akhirnya, ia memilih cara yang cukup menyeramkan guys, dengan memenjarakan Agnes bersama ular-ular berbisa. Ngeri ya guys. Kalau menurut teman-teman, apa respon dari Agnes? Kalau ada yang bilang nggak takut, wah kurang tepat nih. Agnes sebagai manusia biasa jelas takut dengan ular-ular itu guys. Tapi, ia justru berdoa kembali kepada Tuhan dan ajaibnya ular-ular itu tenang dan nggak ada yang menyentuhnya sama sekali. Gubernur yang mendengar cerita ini langsung emosi dan bukannya bertobat, malah memerintahkan para algojo untuk menyiksa fisiknya lebih keras lagi. Saat suaminya mengunjunginya, Agnes sendiri mengakui, mereka memukuli saya dengan sangat keras yang bahkan pria pun tidak akan tahan. Tapi berkat bantuan Bunda Maria, saya tidak merasakan sakit apapun. Agnes pada akhirnya kelelahan dan meninggal dunia di dalam penjara tanggal 12 Juli 1841 di usia 61 tahun. Ia dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-10 tahun 1909 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1988 sebagai salah satu dari 117 martir Vietnam. Nah teman-teman, lewat kisah Santa Agnes Letithan, kita bisa belajar nih kalau keluarga adalah aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan iman setiap pribadi. Agnes hidup dalam keluarga Katolik yang taat. Ia dididik untuk takut kepada Tuhan sejak kecilnya, sehingga ia mencari pasangan yang juga takut akan Tuhan dan menerapkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Keluarganya sederhana, namun mereka bahagia karena masing-masing pribadi melekatkan diri bukan pada harta atau manusia atau benda-benda yang dapat musnah, tapi kepada Tuhan yang abadi guys. Di zaman sekarang ini, ada berapa banyak keluarga Kristiani yang bubar jalan hanya karena tidak cocok antara ayah dan ibu? Berapa banyak orang tua yang tidak mau mengakui anaknya lagi karena tersandung kasus berat? Berapa banyak anak yang justru menggugat ayah dan ibunya hanya karena urusan harta gono gini? Kalau urusan gak cocok antara ayah dan ibu, pasti akan selalu ada ketidakcocokan, siapapun pasangannya. Masalahnya, tinggal masing-masing pasangan apakah mau melepaskan ego diri dan memahami satu sama lain guys. Jangan malah memilih cerai dengan alasan jalan terbaik. Ini mah namanya pembenaran atas sebuah kesalahan. Kalau orang tua yang nggak mengakui anaknya lagi, gimana ya guys? Ini tepatnya kurang bertanggung jawab sih. Dalam kasus apapun, orang tua tidak boleh meninggalkan anaknya karena anak ini berkat yang dititipkan Tuhan kepada orang tua. Kalau dia salah, yang salah bukan anaknya sebenarnya, tapi orang tua yang mendidik dan bertanggung jawab atasnya. Terakhir, anak yang menggugat orang tua. Ini sering banget kejadian kalau anak-anak sudah dewasa, udah mapan, udah kenal namanya uang, jabatan, dan seterusnya. Dijawab aja deh sama perintah Allah keempat, hormatilah ibu bapamu. Dan juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Guys, kita sebagai umat Kristen, khususnya yang hidup dalam gereja Katolik, dipanggil untuk menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Bukan melahirkan konflik dan malapetaka bagi pasangan, anak, ataupun orang tua. Oleh karena itu, yuk dengan bantuan Santa Agnes Letithan, kita upgrade lagi hidup keluarga kita dalam Kristus. Santa Agnes Letithan, doakanlah kami. Amin.
Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Agnes Le Titan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Lakon!